Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din azakumullah. Kita sambil menunggu waktu Isya, kita berbicara tentang agama Allah sebagaimana sabda Nabi SAW, ma yaqudu qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang duduk di rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, dia belajar tentang kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, saling simak, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Segala orang duduk di masjid kecuali akan turun padanya ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun pada kita ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi kita. Wa haffathumul malaikah, malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, kemudian Allah sebut nama kita di hadapan para halayak, yaitu di hadapan para malaikat. Ikhwani fi din azakumullah, hidup di dunia itu hakikatnya adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Karena tidaklah setiap orang yang menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini tidak luput dari ujian dan cobaan. Tapi Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Allah kalau cinta dengan orang, ibtalahum, diuji dia. Maka bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya, ibtalahum, dia diuji. Makanya ulama-ulama terdahulu ketika hidupnya bahagia terus, senang terus, mereka berpikiran apa Allah tidak cinta dengan saya sehingga tidak datang ujian kepada saya. Berbeda dengan keadaan kita saat ini. Ketika kita terus-menerus dalam kesenangan, merasa bahwa diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum." Allah kalau cinta dengan orang itu diuji dia. Nah, fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau orang tersebut ridho dengan ujian yang diterimanya, maka baginya keridhaan Allah. Ridha Allah apa? Al-jannah, surga. Kemudian wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau dia murka, marah-marah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu sukhtu, maka baginya pun kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mafhum mukhalafah dari hadis ini apa? Kalau orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Dikhawatirkan Allah tidak cinta kepada mereka. Mafhum mukhalafah, pemahaman keterbalikan dari hadis ini. Kalau dia tidak diuji, dikhawatirkan bahwa dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zahir ayat, zahir hadis mengatakan kalau Allah cinta kepada seorang, ibtalahum, diuji orang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersumpah 2 kali dalam Al-Qur'an. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Artinya apa? Kalau orang sedang ditimpa oleh sebuah ujian atau cobaan, maka yakin seyakin-yakinnya bahwa di ujung sana ada kemudahan. Karena Allah tidak mungkin menyelesaikan janjinya. Bahkan Allah berjanji 2 kali. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Ini janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janji. Makanya kehidupan dunia ini adalah negeri rantauan. Dikatakan negeri yang penuh onak dan duri. Tidak mungkin orang selama hidup di dunia dia akan terus dalam kesenangan. Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami gilirkan di antara manusia. Terkadang kita senang, bahagia, suatu saat kita akan merasakan kesedihan. Terkadang kita berada di atas kesedihan, suatu saat kita akan berada di atas kesenangan. Demikianlah hari-hari ini kami gulirkan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata demikian.
dalam Al-Quran. Makanya hakikatnya orang yang sedang diuji di dunia ini, hakikatnya apa? Hakikatnya kita mampu mengatasi ujian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah orang itu diuji melebihi kemampuannya. Nah, makanya ketika kita diuji, maka kata kuncinya apa? Kita mampu. Kata kuncinya kita mampu. Karena Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Ketika suatu ujian melanda kita, kata kuncinya kita mampu. Dan kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu. Tinggal penerimaan kita seperti apa? Penerimaan kita seperti apa? Kadang-kadang orang ketika ditimpa oleh ujian, dia akan mengeluarkan kata-kata yang Allah tidak ridho kepadanya. Lalu kita, orang mukmin bagaimana? Tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita mampu menjalani ujian itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tidak akan diuji melebihi kemampuan. Ketika kita diuji itu menunjukkan bahwa kita mampu. Dan dunia ini adalah negeri ujian, negeri cobaan. Di mata Allah dunia ini tidak berharga sama sekali. Apa kata Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya", seandainya dunia ini ta'dilu indallah, lebih berharga di sisi Allah dari apa? Janaha ba'udah, sebelah sayap seekor nyamuk. Maka apa? Masaqo minhu kafiran surbatama. Maka orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Tidak akan dikasih minum. Hanya saja dunia ini tidak berharga. Sehingga orang kafir pun dikasih kaya, dikasih dunia. Bahkan orang-orang yang terkaya di dunia saat ini adalah orang-orang kafir kebanyakan. Lihat, Microsoft Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dan kafir dia. Kemudian siapa? Jack Ma, founder Alibaba. Dia terkaya di dunia. Tapi orang kafir. Karena dunia ini tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kafir ambil semau-maumu. Dunia ambil semaumu. Tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan kita pernah mendengar hadis tentang bangkai keledai yang cacat. Nabi dan para sahabat lewat di hadapan bangkai yang cacat. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, siapa yang mau beli keledai ini, kambing ini dengan harga 1 dirham?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa pula yang mau membeli bangkai cacat? Dia hidup saja kami tidak mau beli dengan 1 dirham. Apalagi ini bangkai." Kata Nabi SAW, begitulah dunia di hadapan Allah, bahkan lebih hina daripada bangkai keledai ini. Betapa tidak berharganya dunia. Makanya jangan mau jadikan dunia sebagai tempat tinggal. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk menuju rumah kita yang sesungguhnya. Di mana rumah kita yang sesungguhnya? Di surga, ya ikhwan. Bapak kita berasal dari surga. Bapak kita Adam alaihissalam pernah berada di surga. Kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ayah kita Adam melakukan kesalahan sehingga dihukum dengan diturunkan ke bumi. Sehingga beranak pinak sampai saat kita ini turun di bumi, dan suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian ya ikhwan. Kemudian tentang ujian ini Nabi mengingatkan kepada kita betapa dunia ini adalah negeri ujian, sehingga apapun bentuk kesusahan, kesedihan, malapetaka yang turun kepada kita adalah sebab dari dosa kita. Apa katanya? Ma nazala bala'in illa bi dzambin wa ma rufi'a bala'in illa bi taubatin. Tidaklah bala, musibah, wabah turun kecuali sebab dosa-dosa kita. Dan tidaklah bala, musibah, wabah ini diangkat melainkan dengan taubat. Ma nazala bala'in illa bi dzambin wa ma rufi'a bala'in illa bi taubatin. Maka kata kunci agar musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taubat. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.